Bismillah. Kedengeran jelas? Sampai belakang sampai atas. Baik, izin dibuka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya memberi kita waktu bangkit dari mati yang sementara. Tidur maksudnya ya. Jadi tidur teh latihan mati ternyata. Alhamdulillah. Udah gitu bangun beramal lagi hari ini. Semoga Allah terima amal soleh kita hari ini dan kemarin-kemarin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Salam takzim kami habil khusus kepada para pimpinan tadi yang sudah memberikan sambutan, ada Ustadz Sandy, Ustadz Hendra, dan juga Majelis Taklim Telkom Group ini yang rela mau repot-repot menjadi wasilah diadakan majelis ini. Dan juga semua yang hadir, semoga Allah angkat tinggi derajatnya semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Insyaallah dapat temanya tadi, menatap masa depan, lupakan masa lalu. Bagian menatap masa depannya insyaallah sepakat. Tapi masa lalunya ada bagian yang sebetulnya jangan dilupain ya. Karena saya pengen mulai ada nasihat dari guru tentang bisa jadi ada orang yang bisa sampai ke surganya Allah justru karena dosanya. Wah, agak kontroversial ya. Bukan gara-gara dosanya dia jadi ke surga, bukan. Tapi ada orang yang benar-benar menyesali masa lalunya, lalu futur mah pasti datang ya, nggak mungkin enggak. Pasti ada kendornya. Pasti ada kendornya. Tapi setiap kali pengen kendor, ada orang yang menatap orang lainnya dengan pandangan, ya Allah, dia mah tahajud gak pernah, duha gak pernah, cuma 5 waktu, zuhurnya juga 2:30, asarnya 5:30, subuh kadang-kadang 9:30 baru bangun ya. Tapi kira-kira dia bisa gak ya ke surga? Lalu dia menjawab dengan hatinya sendiri, insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu orang lain itu gak punya dosa sebanyak saya. Sehingga ketika dia ingat dosanya yang dulu, ingat lagi diri yang sebetulnya layak dimatikan oleh Allah ini waktu masih bermaksiat dulu. Terus bukannya dimatikan, malah dikasih kesempatan bisa ngaji di sini, kumpul dengan orang-orang soleh. Masih ada yang memberikan posisi amanah jabatan, sampai ada yang memanggil dia sebagai atasan. Terus cita-cita sama pengen ke surga. Dosa orang lain tidak sebanyak dirinya. Terus kalau dianya nggak mau ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, dakwah lebih banyak, beramal lebih banyak, terus modal ke surganya lewat apa? Makanya itu membuat dia nggak jadilah, males-malesannya, kedorongin lagi, paksain lagi. Emang salah satu caranya ya kudu maksa ya. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas sholat ya paksain sholat. Karena memang masih lebih baik maksain diri ke surga daripada sukarela ke neraka, betul? Ya. Yaudah istilah. Karena kalau misalkan itu tidak diingat-ingat, suka ada yang bisa ketipu sama topeng. Maksudnya gimana kok? Karena kita lebih mudah menganggap kita ini sebaik apa yang dilihat oleh orang ya. Padahal kita tahu dan Allah tahu aslinya kita teh kayak gimana. Punten ya, saya belum nemuin contoh yang lain, tapi mudah-mudahan bisa mempermudah untuk dipahami. Misal ada bos makan sama karyawannya 3. Si bos punten mules, mau nggak mau mengeluarkan gas beracun ya.
Ketiga karyawan pun mulai merasakan ada sesuatu yang beracun masuk ke paru-paru mereka. Ini saya perhalus banget lah ini bahasanya ya. Cuman si bos sudah ngerasa gak enak, maaf bau ya. Masalahnya cuman satu, besok gajian ya. Sehingga akhirnya ketiga sahabat tadi karyawan senggol-senggolan. Wangi bos, iya kan, wangi katanya. Ya. Si bos tertipu menganggap ucapan tiga orang itu adalah dirinya yang asli. Apakah ini karomah dari Allah? Apakah ini hasil tahajud saya sampai diberi karomah kentut yang wangi? Misal, ya. Dia merasa ucapan tiga orang yang ada maunya itu adalah dirinya yang asli. Padahal dia ngerasa nggak enak tuh dengan aromanya sendiri, ya. Bermodalkan itu, besoknya beliau makan lagi dengan sesama pengusaha. Bos-bos semua ini yang makan. Berdasarkan testimoni tiga orang kemarin, hari ini tanpa ragu, nyampe naik badannya juga ya, keluar. Cuman kan bedanya satu, ini sesama bos, nggak ngarep digaji sama si bapak itu. Akhirnya jujur, tadi pagi makan bangke apa pak? Kan nggak enak ya. Dia gebrak meja, kurang ajar, saya tidak terima. Kemarin tiga orang bersaksi kentut saya wangi. Ah itu ketipu topeng teh ya. Dah orang teh soalnya kan nggak 24 jam sama kita. Ih si bapak itu, masya Allah, soleh lah insya Allah. Tahu dari mana? Habis setiap kali ketemu di masjid atau enggak majelis taklim. Padahal majelis taklimnya misalkan seminggu sekali, etage 1 jam. Sisa 6 hari 23 jamnya kan nggak ketemu ya. Cuman ketika kita lebih suka memandang diri kita pakai kacamata orang, bukan kacamata yang Allah tahu tentang diri kita, ah kita mah garuk punggung sendiri aja nggak kelihatan ya. Meskipun surga kita bukan di mulut orang ya. Tapi dah alhamdulillah ya. Ayat yang paling menenangkan waktu itu terkait masa lalu ya. Quran surat 35 Fatir ayat 45 pas paling ujung sebelum Yasin ya, kiri atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Artinya kalau sekiranya setiap manusia bikin dosa kontan, hukumannya langsung datang detik itu juga. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan artinya satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun teh harusnya layak mati kita teh sejujurnya mah. Cuman kan pertanyaannya kenapa ini masih ramai begini? Yang lagi ngomong aja udah berapa kali dosa nggak mati-mati. Walakin yuakhiruhum, kata Allah, akan tetapi diakhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau ngelihatnya pakai sudut pandang berbeda, satu kalau ke diri sendiri, kadang mungkin kita ngerasa layak gak ya saya teh diampuni, ah kepalang basah nyemplung wes sekalian. Nah itu teh was-was syaiton tuh, karena ada syaiton kayak nggak bisa ngehalangin sampai terlalu. Misal contoh ya, setan nggak suka kita tobat, terus kita tetap pengen tobat, pengen sholat, digebugin gitu di tempat wudhu, lagi sholat dicekek dari belakang. Nggak usah gitu deh, bapak nyalain murotal 24 jam di rumah, kan setan nggak betah. Dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa pak. Kalau bisa kan horor ya nggak? Paling cuma bisa kasih was-was, bosan Quran wae, ganti dong. Kalau gue nggak mau gimana? Mau dibanting murotalnya? Nggak bisa setan. Ya. Nah paling banter cuma dikasih was-was. Allah, so iye ngaji, biasa ge joget TikTok misalkan. Udah, nggak akan bisa diampuni, nggak layak. Udah itu mah was-was aja. Kalau pakai was-was nggak mempan, mulut orang dipinjem. Allah ngaji, so alim, jawab ngaji mah bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru ge pengen. Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi. Allah nggak tolong ya kumaha Allah, emang nggak? Ya saya mah hamba ya. Yang saya tahu kalau Allah udah benci sama saya, udah mati dari dulu waktu lagi maksiat. Tapi ini masih dikasih kesempatan, ya udah itu aja yang digunain.
Kalau ngelihatnya orang juga sama, kok tahu nggak dia lagi maksiat, bahkan saya rekam nih. Kira-kira nerakanya belah mana ya? Nah, ya. Tinggal jawab, yang kamu rekam lagi maksiat itu masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk. Ya. Berarti ya sudah, yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin neraka orang yang ngomong aja layak dimatiin atas dosanya kalau mau jujur? Nah, udah weh, sing barager ya. Lagian punten ya, kalau bicaranya ingat masa lalu sengaco apapun itu, bercermin kalau kita ngelihat sahabat-sahabatnya Nabi, kan nggak semuanya lahir Islam, bahkan ya nggak semuanya langsung soleh ya. Oh, ada yang dulunya raja perampok Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mabuknya sehari 5 kali, ada yang pengen bunuh Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Cuman kan bedanya, lihat ya, sahabat Nabi yang dari golongan yang sepuh, punten nih, kehitung jari ya, sedikit. Paling cuman Abu Sufyan yang dikenal. Sisanya teman-temannya Abu Sufyan yang lama, Walid bin Mughirah, pentolannya Quraisy, Abu Jahal. Punten, mati kafir. Tapi coba lihat anak-anaknya yang dulunya juga sama-sama kafir. Tapi bedanya apa? Ngejar Allahnya mumpung masih ada waktu masih muda. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah. Tetap kita kalau misalnya, bahkan ada hadis yang diriwayatkan dari beliau, Ikrimah bin Abu Jahal tuh, binnya aja Abu Jahal. Tapi tetap kita dinasehati untuk mengucapkan radhiyallahu anhu setiap nama beliau disebut, karena sahabat Nabi. Walid bin Mughirah nih, penjahat juga ini, masya Allah. Anaknya siapa? Khalid bin Walid, pedangnya Allah. Satu-satunya manusia yang bisa nyaris ngalahin Rasul perang tuh cuman Khalid aja di perang Uhud radhiyallahu anhu. Tapi selepas masuk Islam malah jadi pedang Allah. Jadi kayak sesegera mungkin lah punten, karena kadang ada yang nanya, kok tapi kan maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati bisa diampuni nggak ya? Bisa tidak? Bisa, asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kita ada umur sampai 60 tahun lagi? Yang lagi ngomong kayak nggak tahu 5 menit ke depan ya. Sedangkan kalau sesegera mungkin nyari Allahnya, cerah, dijamin asli ya. Hingga ini kerjaan ya, alhamdulillah. Punten kalau saya bilang begini, kalau selama ini kerja di sini, bahkan ada yang udah puluhan tahun yang dikejar cuman duit, mendingan ikut saya waktu itu ke Thailand jadi bandar judi sekalian. Punten ini mah ya, kalau ngejarnya duit. Tapi kan tahu bahagia atau surga, apalagi akhirat ya, nggak pakai duit. Kita meninggal nggak harus centang biru dulu, nggak harus saldonya berapa dulu. Lagian kalau yang dikejarnya perkaranya itu tidak available untuk semua. Contoh, semua misalkan rebutan pengen jadi presiden, yang bisa kepilih satu, nggak mungkin bikin negara masing-masing. Buka 10 cabang baru, 1000 orang daftar, yang bisa kepilih 10 cabang, nah bukannya 10 cabang. Tapi kalau misalkan 1 triliun orang semuanya pengen menggapai surganya Allah, bisa, nurut weh syaratnya udah ya, kan lebih enak jadi yang kalah. Makanya kadang ada yang bilang, gimana kamu bisa jadi direktur yang hebat? Kerja keras. Kalau memang kuncinya kerja keras, apa yang lain gak pada kerja keras? Kan kerja keras juga. Tukang batu kayak lebih keras kerjanya, batu segitu kerasnya dipetok tuh sama dia. Tapi dah, terus kenapa tukang bisa jadi direktur? Allah weh ngasih amanah, diujinya jadi kayak gini. Kan adil kan? Contoh ya, kok kalau Allah segitu hebat, kenapa nggak dikabulin permintaan semua orang? Bapak masing-masing teh 100 T, 100 T, 100 T. Kalau semua permintaan manusia dikabulin, meskipun mudah bagi Allah, makin ngaco dunia. Contoh ya, Bapak pengen sehat Pak? Pengen Pak? Ada yang pengen sakit di sini? Kira-kira manusia seplanet bumi pengen sehat semuanya? Pengen. Coba dikabul satu dunia sehat, bangkrut rumah sakit, apotik, udahan, fakultas kedokteran, gak laku. Tapi kan kasihan kok yang sakit. Bisa jadi gara-gara sakitnya dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi lalai.
Bisa jadi gara-gara sakitnya tuh dia nggak bisa maksiat dan lebih mudah ke surga. Bukankah Firaun juga, walaupun riwayat Israiliyat ya, Firaun hidupnya 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah batuk seumur hidup. Mulia, hina ya. Terbukti bapak ibu gak ada yang ngasih nama anaknya Firaun, betul? Iya, anaknya lucu pak, siapa namanya? Firaun kok, innalillahi. Apa ya? Apakah semuanya pengen kaya? Boleh kaya kalau demi kebaikan. Coba dikabul semuanya kaya. Nggak ada gedung dan masjid ini. Nggak ada yang mau jadi tukang soalnya. Ya, bapak pasti udah gondrong semua karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Jakarta sudah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Rebutan, Pak, tolong buangin sampah saya Pak. Nih 1 miliar. Kamu yang buang, nih 2 miliar. Kamu yang buang, nih 4 miliar. Luar biasa, buang sampah doang 4 miliar ya. Karena semuanya kaya. Ya, alhamdulillahnya, mau kaya mau enggak, mau pemimpin mau yang dipimpin, selagi nurut, selesai we urusan mangga. Ya, kan enak gitu. Kadang unten ya. Tapi kok dia punya ini itu, sampai ada yang kemarin bilang, percaya nggak 2023 kemarin adalah tahun yang sial? Cenah mah gitu. Ada yang ngerasa gitu nggak? Enggak ya, bagus. Tapi soalnya saya tanya soalnya ke dia, sial kenapa? Habisnya saya diturunin dari jabatan saya. Ada yang seumur hidup gak pernah menjabat, hare-hare, udah bahagia. Makanya kan bahagianya seseorang teh kadang cuma ditentuin dari ilah di hatinya. Contoh ya, la ilaha illallah. Artinya? Ya, suka diartiinnya itu ya, tiada Tuhan selain Allah. Padahal kan Tuhan dalam bahasa Arab teh Rob. Kalau Tuhanku Robbi, Tuhan kami Robbana. Sedangkan ilah, contoh ayat ilahin nas, terjemahannya kan bukan Tuhan manusia, tapi sesembahan. Nah, sesembahan manusia. Nanti bahkan maknanya meluas, termasuk di dalamnya adalah apapun yang mendominasi hati. Misal, kok dia mah sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran duitnya hilang, nangis tuh sejadi-jadinya. Berarti ilahnya duitnya. Atau misalkan, kok sholat si eta mah sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila. Itu kan agak gimana ya. Padahal punten lah, kepilih mimpin langsung bahagia, enggak juga, repot ya. Tapi kok gara-gara licik dia jadi juara? Punten lah, kalau mau ditanya siapa yang paling rugi dari kelicikan, mau pelicikan apa misalkan ya, pemilihan RT, pemilihan direktur, pemilihan apapun ya, siapa yang paling rugi? Yang licik, udah ya. Tapi dia jadi mimpin, emang apa yang didapat pas mimpin? Jabatan, kursinya lebih empuk. Kalau ambeien tetap gak enak. Duitnya lebih banyak. Memang kalau lebih banyak bisa beli apa? Makanan. Yang lain 1 bungkus, dia 1000 bungkus. Perutnya yang gak muat makan 1000 bungkus. Dia bisa beli villa, bisa didatengin tiap hari semua villanya. Siapa yang paling nikmatin villa mewah Pak kalau mau jujur? Si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari, seger luar biasa ya. Tiap hari lari-larian di taman. Bibi, mau tidur di lantai berapa sayang? Ya kan enak ya. Tiap bulan digaji. Nggak usah mikirin token bunyi-bunyi, tinggal bos bunyi, udah selesai. Yang punya belum tentu setahun sekali datang. Gaji karyawan, kuras kolam renang. Aduh ya. Atas nama aja nggak bisa pakai nama dia. Atas nama si Bibi itu, secara hukum menang si Bibi itu. Yang paling repot dihisap PR ya. Semua orang rebutan pengen ketemu dan pengen kenal. Emang waktunya cukup? Sehari 24 jam, perlu tidur, perlu ini itu. Lagian yang makin kesini juga makin banyak pantangannya. Orang bilang gini, umur 20 tuh obrolannya, udah kerja di mana bro? Kerjaan ya. Umur 30 sampai ke 40, asam urat mulai kerasa ya. Itu obat apa yang kamu minum? 40 ke atas, spesialis yang paling bagus nih buat urusan lambung saya di mana ya?
50 ke atas, ya mungkin udah jawab bahas tentang cucu, tapi lebih sering kali dijawab sisa teman kita yang masih hidup siapa lagi bro. Udah mulai beda, sebentar segitu-gitunya. Tapi alhamdulillah, kalau misalnya ditanya, ya kok kalau semuanya Allah yang nentuin, atau buat apa kita capek-capek ikhtiar? Dokter misalkan, meskipun ada yang sakit separah apapun, Allah bilang sembuh, dokter nggak nyentuh, sembuh tidak? Sembuh. Datang pasien yang lain, cuman sakit panu, dokternya 1000 orang, semuanya berusaha ngobatin, kata Allah mati, mati. Si dokter ditanya sama pasien, atau buat apa dokter datang ke UGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Buat apa Pak kita capek-capek ini tiap hari ngantor kayak gini? Yang nentuin duit atau rezeki Allah, sehat atau nyampe atau juga Allah. Untuk agar jadi amal soleh itu. Tadi dulu kok maksudnya gimana? Punten, coba bayangin. Seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh. Meninggal bawa apa berarti? Bisa gitu centang biru kita ngejamin pintu surganya? Enggak juga ya. Atau misalkan ada orang dibalik, seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, lebih sering dicaci, menderita, dihina orang, diremehin waktu reunian, oh macam-macam ya. Tapi setiap kali ngucap, bertindak, berbuat jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya. Kan kadang masal fok kita teh ya, contoh ya, artis selingkuh, kebongkar aibnya, stres, apa yang distresin? Gimana kontrak sinetron saya balik? Gimana endorsan lame lagi? Gimana netizen dan follower kembali mengagumi? Padahal yang lebih harus dipikirin adalah gimana caranya gara-gara aib kebuka ini saya jadi diampunin Allah. Puntenlah sok disuruh pilih, netizen kembali cinta, endorsan kembali rame, kontrak sinetron tambah banyak, tapi belum diampunin Allah, dan gak tobat-tobat soalnya. Cilaka, angger we cilaka ya. Dibalik, mungkin netizen masih menghina, mencaci, tapi sudah diampuni Allah, udah tobat, selamat ya. Udah isilah. Makanya nolong orang, Allah we suka, udah cukup. Jangan tolong dialah, dia jahat. Enggak kan, berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka we. Tapi aib saya digali-gali kok. Coba lihat ya. Di sini ada akuntan nggak? Ada ya. Ada yang kerja akuntan. Salah satu kerjaan akuntan ngapain? Nyari kesalahan, gitu. Terutama kesalahan ngitung. Itu akuntan, Pak. Kerjaannya nyari-nyari kesalahan, digaji itu kan. Ya. Kalau ada orang nyari kesalahan kita, sampai dicari foto bapak yang paling culun waktu masih di Facebook dulu. Scroll, dia begadang, dia nggak tidur, sampai tipes tuh dia nyari foto bapak ya. Coba orang yang akunya cinta sama kita aja gak segitunya tuh relain waktu, berarti dia yang paling sayang sama kita tanpa digaji lagi. Tapi kan diumbar aib saya kok. Jujur, kita baru jadi tambah baik dengan selalu dipuji meski salah, atau justru harus dikoreksi meskipun nyakitin? Dipuji atau dikoreksi? Atau alhamdulillah berarti diumumin, oh jadi itu yang harus saya perbaiki. Ada. Tapi kan orang jadi menghina, apa pahitnya hinaan tuh belah mana? Punten ya, dikatain, Denis monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Kieu we bibir mah ya. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir gitu. Coba sebut monyong tanpa majuin bibir, Pak. Susah ya. Dipuji ge samalah, kadang ada maunya ya. Bu, ada ibu-ibu nggak di atas? Bu, ada. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak Bu? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu, Bu. Contoh ketemu teman reunian, dia berkata, Ibu, kok setiap hari tambah muda terus ya? Menurut Ibu asli itu ucapan. Nah ya, keriput gak bisa bohong Bu, beneran ya.
Tapi kan kadang kita mau percaya, oh ibu bisa aja, giliran di toilet sendirian sambil ngaca. Iya juga ya, kan enggak ya. Nggak bisa. Dulu ibu pakai seragam SMA, lucu demi Allah. Sekarang ibu pakai lagi seragamnya, kan makin lucu ya. Udahlah, bismillah ya. Ternyata setelah memuji ya kadang suka ada bisikan, boleh cepet dulu bu, ya gitu ya. Udahlah, bismillah. Kalau bentuknya nasihat, kritikan, ya silakan mangga kalau membangun. Tapi kadang atulah orang mah gitu aja. Silakan mangga, pengen kaya mangga, ada yang kekayaannya jadi kebaikan. Sahabat juga banyak yang kaya. Tapi makanya jadi ingat dulu, oh semua yang terjadi teh berarti judulnya ujian. Kapan jadi kebaikan? Ya kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah aja. Contoh ya, Bu. Misalkan di WA sama suaminya, ya, is istri, ya, boleh kan? Is. Ada apa suami? Jangan suuzon dulu pak, ya. Begini is, kayaknya uang belanja harus naik is. Berapa 50 juta. Per bulan? Ya per minggu dong. Senang nggak bu? Tuh, nyenengin ibu-ibu mah tinggal dikasih khayalan aja pak, gampang, Masya Allah ya. Bu, uang belanja 50 juta per pekan, nikmat bukan? Nikmat bukan? Ujian ya. Kapan jadi nikmat? Ya kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, udah. Sedekahnya tambah banyak semenjak makin kaya, wakafnya tambah banyak. Coba ya, ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Semenjak punya duit malah jadi rajin maksiat dan bisa maksiat, berarti musibah demi Allah itu duitnya. Bapak-bapak guys sama, tiba-tiba di WA sama bosnya, one karyawan. Ada apa tur? Direktur. Besok kamu saya naikin jabatan ya. Wih, jadi apa bos? Jadi atasan saya. Perasaan bapak udah paling tinggi pak. Naik jabatan nikmat bukan? Sama ya ujian. Kapan jadi nikmat ya? Kalau dijadikan alat tambah dekat sama Allah. Karena kalau yang ngingetin sesama karyawan, pak gaji bapak gede 2,5% doang pak buat zakat, siapa kamu ngatur-ngatur? Tapi kalau yang netapin atasannya, mulai bulan ini potong semua 2,5%, gak suka keluar. Buat zakat bukan buat saya. Mumpung yang ngomong atau Sa'ad bin boleh gak kayak gitu? Boleh. Salah satu pentolannya orang Madinah dulu dari suku Aus atau Khazraj ya, namanya Sa'ad bin Mu'az ya. Nanya ke umatnya yang masih kafir, siapa aku bagi kalian? Kau pemimpin kami, kau orang terbaik kami, kau panutan kami. Baik, bagus. Mulai detik ini haram bagi saya bicara dengan kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Mumpung mimpin, sok mangga ya. Dan nanti yang ditanya tentang kepemimpinan teh, kamu pakai kepemimpinan kamu buat apa? Mumpung ya enggak? Ujian weh semuanya. Ya kan, selagi akhirnya bisa jadi alat jalan tambah dekat sama Allah, mangga. Berarti hilang motor juga bisa tambah dekat sama Allah kok, bisa jadi kebaikan. Bisa. Kalau gara-gara itu tambah dekat daripada punya motor maksiat dipakai ke tempat maksiat. Ya kadang kita stres mah tergantung kita ngelihatnya dari sudut pandang apa weh. Kayak yang tadi 2023 sial kok, kenapa? Jabatan hilang. Ya iya, karena bagi dia bahagianya di jabatan. Padahal punten ya, jawab sama-sama jujur. Apa kita punya keinginan? 2. Apa Allah punya keinginan? Punya, ingin kita selamat dan bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang aku suka? Ya aku suka. Terus sudah ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian sudah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati sama kecewa lagi, baru kita sadar, oh ya bahagia teh adanya di yang Allah suka, bukan yang aku suka. Kita sih ngejar yang aku suka terus. Kata anak-anak juga enakan permen sama coklat, tapi setelah sakit gigi nggak dibeliin lagi sama si mama, ngambek. Mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Aku permen gak dibeliin, aku mau minggat dari PAUD misalkan, ya kan masih kecil lah, ya siap. Terus tetangganya nanya, ibu kan kaya, masa permen aja gak dibeliin bu? Ibu benci ya sama anak ibu? Ya sayang, ya kalau orang tuanya gak sayang mah, nah ini narkoba,
pakai ya sampai mati overdosis. Ini ya itu baru nggak sayang ya. Jadi ya udah bismillah. Masa lalu udah, kalau Allah memang udah benci dengan dosa-dosa kita di masa lalu, kita udah dimatiin beneran demi Allah. Diampuni nggak tobat saya kok? Kalau Allah udah nggak ada niatan ngampunin, udah dimatiin. Tinggal tugas kita, tobatnya bener atau enggak udah. Diterima atau enggak kok? Justru itu yang bikin jadi kita istiqomah ya. Coba bayangin ya, kita tobat, setiap kali tobat ada SMS, selamat tobat Anda telah diterima. Repot, pasti ngaco lagi. Ini kalau karena tidak dikasih tahu jadi, udah diterima belum ya tobat, pengen maksiat lagi, aduh yang lama aja nggak tahu udah diampunin atau belum. Jadi alhamdulillah kalau dirahasiain ya. Jadi berusaha standby setiap saat, karena kan husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi perkara mati sedang apa, betul? Beda tidak? Kok dia matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Wah bagus. Kok dia matinya di masjid? Wih keren banget. Tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Ini kan gak enak juga ya. Tempatnya mah halus teh ya. Tapi ya udahlah, akhir lagi ya Allah. Jadi apa ai kita hirup teh ya. Tetap masa depan bismillah, karena satu-satunya yang kita punya yang bisa dibarter jadi pahala sejatinya tuh waktu. Kok duit kan bisa jadi pahala, kalau Allah nggak izinin bisa nggak jadi, itu punten ya. Pernah dapat kisah orang kaya, dia akhirnya tobat, nyesel, terus pengen menyadari bahwa uangnya itu adalah ujian, belum tentu jadi kebaikan. Akhirnya dia sadar ini duit harus jadi pahala nih. Dia ke lampu merah, nggak nemu yang minta-minta, biasanya ada. Dia ke masjid-masjid, kotak amalnya lagi digembok semua. Sampai datang ke panti, udah ketemu pengurusnya, ditolak baik-baik. Pak maaf, ini panti baru, donaturnya terlalu banyak, santrinya baru 2, simpen dulu aja, mungkin di tempat lain. Ditolak tuh pengen sedekah. Di depan panti nangis dia, ya Allah engkau segitu gak pengen nerima aku beramal ya Allah. Kita mah cuma punya waktu bismillah ya. Buat zikir perlu waktu, sholat perlu waktu. Nah tinggal kuota waktunya nggak tahu, karena batasnya cuma sebatas itu udah yang Allah tentuin biar bisa jadi pahala kita. Kata Allah masih ada rezekinya, jalan bismillah. Udah capek, ini ada kisah di Thailand ya, orang capek, isi istri hamil tua, terus suaminya selingkuh kabur sama perempuan lain. Sakit hati, niatnya mah pengen bunuh diri, minum racun, ada di rumah ada 2 botol, satu buat toilet pembersih, satu lagi racun serangga. Tidak sadarkan diri, bangun-bangun di rumah sakit. Oh, saya masih hidup. Iya, larutan yang ibu minum, yang satu botol mengandung asam, yang satu lagi mengandung basa, jadi saling menetralkan. Jadi mati. Ya, kata Allah belum waktunya mah belum. Ada yang udah tiduran di rel kereta, keretanya lewat, masih nggak mati itu orang. Kan relnya 2, yang lewatnya di sebelahnya, dia salah tiduran ya, tengsin, udah celingak-celinguk, ada yang lihat nggak ya? Sedangkan kata Allah, ada, kalau ini dapat ceritanya dari Agim, ada orang kecemplung sumur, minta tolong, ada yang lewat, nurunin timba, naiklah dia, biar tenang, si bapak itu bawa susu, dikasih minum, sok minum dulu, baru nanti cerita. Begitu ada datang, ditanya, bapak tadi kenapa jatuh? Baru diperagain kan, nggak tahu pak, saya tadi cuma berdiri di sini nih, jatuh lagi, ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Terus kata beliau waktu itu, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi, karena udah nyampe tempat mati, nyampe kaci naik heula eta ke atas ya. Selesai dijemput baru boleh mati, mangga silakan. Saya, bapak, ibu, semuanya dilarang mati sebelum rezeki yang udah Allah janjiin waktu kita masih di alam rahim kita terima semua, nggak boleh. Terkapar di kasurnya masih ada rezekinya mah infus tuh masuk. Tapi kita lebih sering takutin itu daripada sesuatu yang tidak pasti. Contoh habis mati teh kemana? Kata Allah harus milik kita asli, nggak mungkin nggak nyampe pasti. Habis ya waktunya. Ya udah deh maaf ya, dah segitu dulu, afwan, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullah khair katsir pada guru kita Ustaz Dennis Lim. Baik, para Bapak Ibu dan insan Telkom yang berbahagia, kita akan buka sesi penanya 2 sesi. Satu penanya akan ada di sesi 1 dan sekali sesi ada 2 penanya. Satu dari pihak Ibu dan satu dari pihak Bapak. Untuk dari pihak Ibu sudah disediakan mic di atas, nanti silahkan panitia bantu. Untuk yang di bawah bisa langsung acungkan tangan untuk bertanya. Kita punya waktu sesi bertanya itu kurang lebih ada 15 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Silakan. Dari Ibu dulu yang di atas, ada yang mau bertanya, Bu? Silakan ya, yang baju hitam, silakan diberikan mic-nya. Panitia. Ya. Boleh disebutkan nama dari instansinya? Ada mic-nya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ko Denis, untuk berkaitan dengan temanya menatap masa depan, lupakan masa lalu, mau tanya amalan atau ibadah apa yang sekiranya dapat membantu mempercepat kita melupakan masa lalu yang buruk. Itu sih, mau tentang pribadi atau karir atau apapun itu, tapi apa sih yang bisa kita cepat move on gitu bahasanya. Itu aja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung ya Zat. Jadi pertanyaannya, barangkali ada yang kurang kedengaran, apa amalan yang kira-kira bisa dilakuin untuk supaya kita ngebantu ngelupain masa lalu biar cepat move on, ya. Ayat tentang itu yang saya tahu teh memang maknanya umum. Yang kalau diterjemahkan, kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi terus makanya ketika kitanya beramal, alhamdulillahnya karena umum, silakan sukanya apa. Jadi yang saya yakini, Allah tidak sampai mematok pokoknya yang harus dilakuin mesti ini. Ya kalau ibarat tobat mah pasti ya. Tapi setelah tobat itu misalkan kita pengen banyakinnya di mana? Dia diujinya harta, ya udah sedekahnya getol. Dia misalkan punya kelebihannya lagi, lebih cepat menghafal, ya udah deket-deket sama Al-Quran ngapal. Dia fisiknya lebih kuat, ya udah dia perbanyak puasanya sampai misalkan puasa Nabi Daud, ya. Karena sama bicara seperti itu juga ada kisah tentang orang pengen punya keturunan, ternyata didapati caranya ternyata banyak yang beda. Ada yang dia mendapat testimoni, dia bilang, oh saya waktu itu upayanya adalah jalur langitnya dengan cara sedekahnya banyakin. Ada yang dengan cara Qur'annya dibanyakin, bacanya sehari sampai berapa juz gitu. Jadi ya Masya Allah. Tapi yang paling pasti, punten ya, baiknya Allah itu kita nggak ngapa-ngapain aja, Allah tetap ngasih fasilitas untuk gugurin dosa kita, yaitu dengan kepahitan ya. Kayak punten, non muslim pacaran diputusin, pacarannya bikin dia sibuk dengan makhluk daripada pencipta makhluknya. Dan apalagi kalau sampai ngelakuin perbuatan yang tidak boleh. Tapi gara-gara diputusin, tobat mah enggak tobat. Tapi Allah pengen gugurin dosa dia misalkan, ya udah dikasih sakit hati. Kan kepahitan ujungnya cuma 2, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat di sisi Allah. Udah 2 itu doang. Kapan kok kira-kira ini udah sembuh atau udah bersih dosanya? Biasanya kalau yang untuk gugurin dosa teh perih luar biasa. Makanya ya tadi yang ya gila harta, hilang harta, nangis, ya udah karena perih banget. Ya udah digugurin. Cinta mati sama pacarnya, lupa sama pencipta pacarnya, ketika diputusin perih, ya wajar untuk gugurin dosa. Pacarnya nelpon tengah malam dia berangkat, Allah manggil hayya 'alal falah, mari mencapai kemenangan, cuek-cuek aja. Jadi kepahitannya nggak rugi, pasti gugurin. Korupsi 10 orang, yang 9 gak ketangkep, 1 doang ditangkap, ngambek dia di awal. Kenapa saya doang yang ditangkap, teman saya yang 9 ikutan kok. Tapi setelah 4 tahun di dalam sel, alhamdulillah saya yang ditangkap, jadi tobat, jadi kenal Allah, dan lumayan gugurin dosa. Coba korupsi terus sampai meninggal tanpa pernah ketahuan, repot. Kalau harus dibalasnya di sono, serepot-repotnya kita dihukum di dunia,
Insya Allah saya yakin di sini nggak ada yang tiap malam kehujanan, kepanasan, tidur di emperan Indomaret misalkan. Insya Allah masih lapar, ada kulkas masih ada makanan, meskipun cuma tomat atau kol mungkin. Air masih ada, tidur masih di atas kasur. Seberat-beratnya ujian kita, punten lah. Masih hidup mah di penjara aja, dikasih makan. Apalagi penjara di negeri Konoha mah bisa mesen kalau pengen ada AC-nya. Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Ups itu. Insya Allah ya. Via Bismillah apapun. Tapi kalaupun misalkan ditanyai obat hati, setelah diterenungkan ya, lagunya Opik itu ternyata salah satu sumbernya dari buku Tibbil Qulubnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Perbanyak sholat malam, baca Quran, kumpul dengan orang soleh. Beneran ngepek gitu teh ya. Nah, ketemunya orang soleh tuh kayak nggak pernah ada ruginya gitu. Karena sudut pandangnya aja yang beda. Selagi sudut pandang kitanya masih ya materi dan dunia lagi, akan rugi melulu. Tapi kalau udah ketemunya sama orang, yang penting Allah suka. Ya tuh kalau Allah yang penting Allah suka, apapun bisa kita jadiin jalan menuju kesukaan Allah. Jadi nggak nemu rugi-rugi terus jadinya. Makanya orang ketika udah bener soleh beneran, apakah kalau dia udah soleh nggak akan ada masalah lagi sampai dia meninggal? Bisa jadi tambah banyak. Selagi masih hidup mah pasti ada masalah. Tapi kan cuma sudut pandang yang berubah. Dulu bahagianya yang aku suka, sekarang bahagianya yang Allah suka. Dulu bertanyanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanyanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Enak, nggak pegel ya. Jadi Bismillah, sukanya apa? Mangga, itu yang diituin. Tapi kalau pengen diamalin ya tadi, obat hati ada 5 perkaranya. Ya itu benar semua. Karena ternyata ya nemu bukunya di perpustakaan Tibbil Qulubnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada tuh 5 itu. Tapi susunannya memang nggak sama, tapi 5-5-nya sama. Ya. Maka insyaallah wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, jazakumullah khair katsiran Ustaz. Baik, selanjutnya penanya dari pihak Bapak, silakan. Ya, nggak pakai mic boleh atau pakai mic silakan. Tes. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi gini, saya sempat dengar kalau orang masuk surga itu karena Allah ridho ibaratnya. Jadi nggak semata-mata dari amal gitu. Jadi bisa aja misalkan orang yang semasa hidupnya tuh pendosa gitu kan. Tapi karena Allah ridho, ya bisa jadi masuk surga gitu kan. Dan memang kan surga itu kan hak prerogatifnya Allah kan. Siapa yang boleh masuk ibaratnya. Nah, kalau seperti itu sisi keadilannya seperti apa Ustaz? Misalkan gini, ada orang yang sepanjang hidupnya tuh katakanlah jadi pengedar narkoba, telah membunuh orang ratusan ribuan bahkan gitu kan. Tapi di akhir hayatnya misalkan kita nggak tahu lah ya seperti apa meninggalnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu. Tapi misalkan dia masuk surga, itu letak keadilannya tuh di mana Ustaz gitu? Baik, Masya Allah. Baik, istilah. Kalau bicara adil-adilan, ya kita setiap kali maksiat tadi nggak langsung mati juga, itu juga satu udah ya kita banyak dikasih bonus lah sama Allah. Dan terkait pertanyaan tadi, salah satu jawaban yang pernah kami dapat adalah beliau waktu itu ngejabarin seperti ini. Jadi setiap makhluk itu dapat nikmat. Nikmat yang pertama, satu, nikmat hidup. Kita hidup nih. Kenapa hidup itu bisa jadi nikmat? Bisa jadi amal soalnya. Kalau udah mati kan kita nggak bisa beramal lagi, tinggal hisap ya. Yang kedua, ada namanya nikmat merdeka, bebas. Contoh, nanti asar berkumandang azan, kita bisa milih ingin untuk sholat atau bisa milih tidak sholat. Kalau milih tidak sholat pun nggak tiba-tiba langsung ada petir menyambar. Yang ketiga, namanya nikmat hidayah. Adalah kapan? Kalau dia bisa menggunakan kebebasannya malah digunain untuk taat. Sehingga makanya malaikat nggak bisa ngebantah, didesainnya udah nurut. Makanya nanti malaikat yang ngelayanin nanti. Dan ketika bicaranya tadi yang ditanya seperti yang ditanyakan, maka pernah dapat penjelasan dari guru tentang lahul mahfuz, tentang takdir semua kumpul di situ. Itu isinya nggak cuma satu skenario, kata beliau, kata guru kami. Tapi ada beberapa skenario yang menuju ke skenario-skenario lain. Contoh, kalau nanti kita asar sholat, bakal nyambung ke skenario lain yang membuat kita dapat kebaikan. Kalau memilih kita lakuin keburukan, enggak, saya pengen jadi orang jahat aja, bisa nyambung ke skenario lain.
yang membuat kita nanti juga ya mohon maaf keserempet motor atau apa gimana. Jadi kan walaupun takdir di tangan Allah tadi, Allah yang nentuin, hak prerogatif Allah untuk memasukkan siapapun ke surga atau ke neraka, tapi di dalam itu kita masih ada pilihan. Ini saya tiba-tiba mukul bapak, ya juga bisa, tapi saya harus bertanggung jawab atas perbuatan itu. Meskipun kadang ya takdir Allah teh benar-benar terserah Allah. Kadang ada yang benar-benar tidak terduga, di akhir hayatnya tahu-tahu tobat, diampuni, wallahu alam, terserah Allah. Tugas kita mah sebagai hamba, terserah Allah lah, meyakini. Yang penting gimana caranya aku ini tambah disukai Allah. Walaupun ada kisah-kisah juga tentang wali-wali orang di zaman dulu ya, yang dikatakan namanya kisah ya, riwayat ya, kita coba ambil hikmahnya aja meskipun riwayatnya doif. Ada orang yang dikasih tahu sama malaikat di Lauhul Mahfuz, kamu teh ahli neraka, sedangkan dilihat di dunianya ahli ibadah. Begitu disampein, orangnya tetap lempeng, tetap ibadah. Sampai si malaikatnya nanya lagi setelah lama gak ketemu, ngapain kamu tetap ibadah? Kan dulu udah dikasih tahu, bahasanya mah gitu ya. Dianya malah menjawab, surga, neraka, urusan Allah, urusan aku hamba jadi orang baik aja. Ada orang bakar sampah, nemu ular. Ularnya diem, dikira mati. Daripada nakutin orang, saya ambil dibakar biar ulang sekalian. Pas dipegang ularnya hidup, matok, adau, jatuh ke api ularnya. Begitu tangan masih berdarah dipatok ular, ularnya jatuh ke api. Si bapak itu ngambil kayu panjang terus berusaha nyelamatin ular itu. Ditanyakan sama orang-orang di sekelilingnya, Pak, bapak habis digigit sama ular itu, ngapain diselamatin? Jawabannya Masya Allah, ular ngigit gak bisa milih. Dah hewan, mau yang megang cantik, tampan, ular tuh kalau mau gigit milih gitu. Ini saya gigit bapak ini kayaknya banyak utang nih dia. Enggak bisa milih ya. Selagi dia terancam, matok dah ular ya. Aku manusia, aku bisa pilih mau berbuat apa. Yang paling aku tahu, aku lebih dicintai Allah kalau aku berbuat yang Allah suka, bukan yang aku suka. Maka kenapa aku harus berbuat keburukan ketika diburukin orang? Apa gunanya kita ngaji sering-sering kalau misalkan bisanya niru keburukan orang doang? Dicaci balas caci, dihina balas hina, difitnah balas fitnah. Udah tahu fitnah teh buruk, tapi balas dengan perbuatan yang sama. Tapi kan dia jahat, ya meninggal kita nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Dia yang rugi. Nah, dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Terkait rahasia Allah, ya namanya rahasia Allah ya. Rahasia manusia aja saya nggak tahu, apalagi rahasia Allah. Tapi sayang satu hal yang kita mesti yakini, ya Allah tuh benar maha adil. Dan ketika kita bismillah beribadah, meskipun kita nggak tahu takdir kita ke depan, tapi hakul yakin yuk bismillah. Kalau kita benar-benar berupaya menggapai rahmat dan kasih sayangnya, masa iya sih Allah nggak ngasih? Bahkan pernah ada yang ngingetin kayak gini, kalau ada orang minta jodoh, belum tentu dikasih jodoh. Orang minta kaya, belum tentu dikasih kaya. Orang minta sembuh, ada yang Allah tetap biarin sakit sampai meninggalnya. Bukan karena Allah benci, karena tadi Allah lebih tahu. Ada orang pengen kaya, Allah tahu ini kaya makin ngaco nih, bikin gak usah kaya aja sekalian. Orang sakit, jelas pengen sembuh, tapi bisa jadi gara-gara sakitnya dia lebih terjamin surganya daripada yang sehat. Makanya Allah biarin tetap sakit. Tapi ini yang ceramah Ustadz Nauman Ali Khan yang Amerika, beliau bilang ada satu doa yang kalau ini yang kita minta pasti dikabul, nggak mungkin enggak. Tadi kan minta harta belum tentu dikabul, minta jodoh belum tentu dikabul, minta sehat belum tentu dikabul. Tapi kalau ini yang kamu minta pasti katanya. Minta apa ternyata? Minta hidayah. Cobain bangun di malam hari, yang tadinya minta ini itu, minta motor, minta apa, ya Allah, hamba minta hidayah ya Allah, kasih petunjuk ke hati hamba, udah di sini. Kenapa? Karena tanda kepasrahan. Dan kalau misalkan sudah ini yang Allah kasih, mangga mau hidupnya diuji apa aja tetap nyaman. Kaya dia tahu titipan, dihina dia tahu hinaan orang lebih sedikit daripada kehinaan dirinya yang asli. Disakitin orang, dia tahu itu gugurin dosa, bisa jadi dosanya lebih bersih gara-gara lisan orang itu. Jadi kayak nggak ada rugi hidup teh, Masya Allah. Kalau tadi yang dikasih hidayah, coba lihat koruptor, banyak duitnya, tapi karena nggak ada hidayahnya, masih nyuri dari rakyatnya.
Bahagia, udah punya banyak juga, masih nggak bahagia, repot ya. Nah coba bismillah lah. Hidayah aja yang diminta dan yakin kalau sudah ini yang diminta, bismillah, bismillah ya Allah. Terima ya Allah ibadah kami yang ala kadarnya ini. Kalau nggak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon. Bismillah, tidak akan Allah sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz. Baik, masih ada waktu 5 menit untuk satu penanya terakhir. Silakan. Dari Bapak boleh, Ibu boleh? Ada? Oh, silakan Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fata. Izin bertanya Ustadz. Tadi itu saya dapat perspektif baru ya ketika Ustadz mengatakan bahwa satu-satunya yang kita punya itu waktu. Gitu. Awalnya itu saya berpikir bahwa kalau kita punya harta yang banyak gitu, kita bisa beribadah lebih banyak gitu. Tapi kan ternyata ditepis kalau waktunya nggak ada ya nggak bisa juga gitu kan. Nah ini terkait waktu Ustadz, kita kan sebagai karyawan ya, kerja 8 jam sehari, lalu ada commute juga tuh, maksudnya pulang pergi di transportasi umum, lalu juga di rumah kan kita juga ada kerjaan lagi kan, ada ngurus anak, istri segala macam. Nah kadang kita itu sering menggunakan ibadah itu menggunakan waktu sisa gitu kan. Dan saya tuh sering kali merasa iri gitu dengan orang-orang yang punya keluangan waktu lebih banyak gitu, dibandingkan dengan saya sendiri. Nah makanya pertanyaannya, mungkinkah gitu atau adakah cara orang-orang yang sibuk gitu itu punya amalan yang mungkin banyak atau jauh lebih banyak dibandingkan mungkin orang-orang yang waktunya lebih lapang seperti itu sih Ustaz. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kalau kita bicaranya seimbang juga sebetulnya mustahil ya. Karena misalkan seimbang tuh gimana? 12 jam tidur, 12 jam sholat 12 jam nggak berhenti-berhenti juga kan itu susah. Makanya alhamdulillah meskipun kita judulnya geraknya lagi ngerjain urusan dunia, tapi kan selalu bisa ada nilai akhiratnya. Kayak contoh suami pergi keluar rumah, kaki kanan duluan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, berkahi ya Allah, hamba pengen keluar rumah ini murni cuman pengen ngasih makan anak istri, ngasih nafkah yang halal, yang barokah. Demi Allah ada nilai pahalanya. Bahkan saya meyakini kalau sampai terjadi kenapa-kenapa, insya Allah syahid. Lagi kerja itu teh, lagi ke kantor, bukan lagi yang mungkin lagi berdakwah atau gimana, lagi pengen ceramah atau gimana. Yang ceramah aja salah niat, ke situ karena di situ mah amplopnya gede, itu aja bisa celaka. Ya. Tapi kalau misalkan tadi bismillah ada nilai amal soleh pahalanya, bismillah ya, izin ya. Ini salah satu renungan. Ali bin Abi Thalib wafatnya kan dibunuh. Yang bunuhnya namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Kenapa bahas dia? Dia di zaman itu disebutnya orang Khawarij. Siapa orang Khawarij itu? Di zaman Nabi udah ngingetin. Nanti akan datang suatu kaum di antara kalian yang kalian sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding mereka. Ini kaliannya bukan ke kita loh, ke para sahabat Nabi yang kualitas ibadahnya kayak gitu. Tapi para sahabat aja diingetin, sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding mereka. Bahkan Ibnu Abbas pernah bercerita ketika ketemu mereka. Mereka adalah orang-orang yang jelas sekali tanda bekas sholatnya. Karena mereka tuh sujud sholat sampai berdarah-darah jidatnya. Nabi lanjutin, bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibanding bacaan Quran mereka. Tapi bunuh Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi, salah seorang 10 sahabat yang dijamin surganya, salah seorang khulafai rasyidin, dan Nabi menyebutkan itu jenis manusia yang paling Allah benci. Ini orang Abdurrahman bin Muljam ini ketika pengen dihukum, kedua tangannya dipotong, diem, gak bergeming, biasa aja. Kedua kakinya dipotong, diem, biasa aja. Ketika lidahnya yang mau dipotong, baru mohon-mohon gak dipotong. Kenapa? Dipotong kaki tangan diem, dihilang lidah gak mau. Apa coba jawabannya? Masya Allah.
Aku tidak ingin wafat dalam keadaan tidak berzikir kepada Tuhanku. Ahli zikir, ahli ibadah, ahli Quran, tapi bunuh Ali, jenis manusia yang paling Allah benci. Sedangkan di riwayat yang lain, Nabi lagi kumpul di masjid dengan para sahabat, bilang nanti ada yang masuk nih ahli surga. Datang sahabat yang nggak dikenal, nggak terkenal seperti Abu Bakar, Umar, bukan. Jenggotnya basah dengan wudhu. Sampai anaknya Amr bin Al-As, Abdullah, izin pura-pura, saya lagi ada masalah sama ayah saya, boleh nggak nginep di rumah bapak? Nginep 3 hari demi pengen merhatiin ibadahnya gimana. Ternyata setelah nginep, tahajud kadang enggak, kadang iya, tahajudnya kayak biasa, baca Quran yang biasa, sedekahnya biasa. Akhirnya setelah 3 tahun jujur, sebenarnya saya nggak ada masalah, Pak. Saya cuma pengen tahu kenapa Nabi menobatkan, menyebut bapak ahli surga. Kan jawabannya jelas. Seperti yang kamu lihat, ibadah saya segitu-gitunya, nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin. Tapi saya berani bersumpah bahwa saya setiap tidur nggak pernah benci sama orang, udah selalu maafin orang, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah iri sama orang. Kadang punten ya kita mau jujur, iya kita teh lagi pada ibadah. Tapi kadang suka nanya dalam hati, ibadah kita teh udah ngubah diri kita belum sih? Karena tadi coba lihat tuh yang bunuh Ali itu orang yang ibadahnya kayak begitu. Makanya punten sekali lagi ngelihat, bisa jadi yang pada ngantor tiap hari jadi angker, anak kereta, tapi semuanya lillahi ta'ala, nggak ada niat-niatan yang lain. Bener pengen ya Allah jadi ridhomu aja ya Allah. Bisa jadi dia lebih mulia tuh daripada yang setiap hari ceramah 4 tempat, 3 tempat, tapi salah niat demi amplop doang. Maka Allah Masya Allah, alimum bidzati sudur, mengetahui segala isi hati. Yang penting bismillah ya Allah, udah engkau ridho aja ya Allah. Enggak semua orang Allah takdirin punya otak yang layak menjadi ulama, cepat menghafal dan yang lain-lain. Ya udah, kalau bicara sahabat Nabi juga, sahabat pengennya nongkrong sama Nabi di masjid, nggak kemana-mana. Tapi ada yang suruh ke medan perang, Khalid bin Walid. Tapi ada yang disuruhnya nguasain bisnis, Abdurrahman bin Auf. Nggak semuanya jadi kayak Abu Hurairah, diam di masjid, Ahlus Sufah. Tapi semuanya jadi amal. Enggak, silakan kaya sekaya-kayanya, direkturnya, viral seviral-viralnya. Tapi ketika udah jadi amal, bismillah, nggak apa-apa. Yang penting terus saja lillahi ta'ala. Bisa jadi lebih mulia yang bertanya daripada yang sedang berbicara. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.